Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan bab 107, nomor hadis 293, berkaitan dengan tata cara duduk tasyahud, di mana pada hadis nomor 292 Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat dari Wa'il bin Hujur yang datang ke kota Madinah untuk memperhatikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Wa'il bin Hujur menukilkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam salatnya dengan tata cara duduk iftirash, dengan tata cara duduk iftirash. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala menjadikan riwayat ini sebagai dalil bahwa apabila salat yang hanya satu tasyahud saja, maka duduknya adalah duduk iftirash. Namun jika seandainya salat memiliki dua tasyahud, ada tasyahud pertama dan tasyahud kedua, maka di tasyahud pertama duduknya iftirash, di tasyahud kedua duduknya tawarruk. Ini telah kita jelaskan tatkala kita membaca hadis nomor 292. Kemudian Al-Imam Tirmidzi membawakan bab berikutnya, nomor hadis 293, dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Beliau berdiskusi dengan beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Humaid kemudian berkata, "Ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku yang paling tahu dari kalian tentang tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Humaid pun diminta oleh para sahabat yang saat itu duduk bersama dengan beliau untuk mempraktekkan atau menjelaskan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi ini, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa yakni litasyahudi faftarasha rijlahul yusra wa aqbala bisadri al-yumna ala qiblatihi
wa wada'a kaffahu al-yumna 'ala rukbatihi al-yumna wa kaffahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra wa asyara bi usba'ihi yakni as-sababah. Beliau menjelaskan tentang tata cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk tasyahud, di mana iftarasha rijlahu al-yusra. Beliau duduk dengan tata cara iftirash, persis seperti yang disebutkan pada hadis nomor 292, ya. Kemudian beliau ceritakan bagaimana duduknya, aqbala bi sadril yumna ala qiblatihi, ya. Beliau kemudian menegakkan kaki sebelah kanan dan mengarahkan jari jemari kaki tersebut ke arah kiblat dan meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanannya dan telapak tangan kiri di atas lutut kirinya. Kemudian beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk, yakni sababah. Kemudian Al-Imam Tirmidzi menjelaskan tentang perkataan para ulama atau pendapat para ulama yang berbeda dengan apa yang kita sebutkan tadi, bahwa duduk di tasyahud pertama atau di tasyahud atau di salat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka duduknya adalah iftirash. Maka beliau berkata, qalu yaq'udu fit tasyahudil akhiri ala warikihi. Mereka berpendapat dengan hadis Abu Humaid bahwa duduk di tasyahud terakhir, apakah salat memiliki dua tasyahud seperti salat maghrib, salat zuhur, salat asar, maka duduk di tasyahud akhir, yakni akhir maksudnya tasyahud yang setelahnya apa? Salam. Duduk yang tasyahud yang setelahnya salam. Tidak dilihat apakah dua tasyahud atau satu tasyahud. Maka beliau mengatakan, ya, selama dia adalah tasyahud terakhir yang setelahnya salam, maka duduknya adalah tawarruk. Duduknya adalah tawarruk. Dan ini adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Mereka berdalil dengan hadis Abu Humaid yang kita bacakan tadi. Nomor hadis 293. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama seperti salat subuh, salat sunnah 2 rakaat, apakah duduk di tasyahud itu tawarruk atau iftirash. Sebagian ulama mengatakan iftirash, seperti duduk tasyahud pertama. Ya, sebagian lagi mengatakan tawarruk. Namun ada sebagian ulama berpendapat ini pilihan. Jadi mau sesekali mau tawarruk silahkan, sesekali mau iftirash juga tidak mengapa. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pembahasan terakhir yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita masuk bab 108. Nomor hadis 294. Hadis dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbatihi wa rafa'a isbu'ahu allati talil ibham al-yumna yad'u biha. Bab berkaitan dengan isyarah fit tasyahud. Isyarah fit tasyahud, memberi isyarat di dalam tasyahud. Ya, memberi isyarat di dalam tasyahud, yakni menegakkan jari telunjuk di dalam tasyahud. Kemudian beliau bawakan hadis Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW apabila duduk di dalam salat, maka beliau letakkan tangan kanan di atas lutut kanan, dan beliau rafa'a isbu'ahu allati talil ibham, beliau mengangkat jari telunjuk, yakni jari, kata beliau, yang tepat berada di sebelah ibham, di sebelah ibu jari. Ini yang kanan, kata beliau. Yad'u biha. Kemudian beliau berdoa. Ya, wa yaduhul yusra ala rukbatihi, dan tangan kirinya diletakkan di atas lutut kiri.
basitaha alaih, dan beliau apa istilahnya? Beliau renggangkan, beliau buka. Ya, beliau buka karena yang sebelah kanan itu digenggam. Yang sebelah kiri disebutkan dibuka, tidak digenggam. Kemudian beliau sebutkan ada riwayat-riwayat yang lain yang dari jalur yang lain. Kemudian beliau berkata, Al-Imam Tirmidzi berkata, wal amal alaihi inda ba'dhi ahli ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in yakhtaruna al-isyarata fit tasyahud wa huwa qawlu ashabina. Beliau mengatakan ini merupakan amal yang dilakukan oleh para ulama dari sahabat Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, di mana mereka berpendapat bahwa di dalam tasyahud kita dianjurkan untuk isyarat dengan jari telunjuk. Terjadi khilaf ya di kalangan para ulama, isyarat itu dari awal atau di saat syahadat. Di saat apa? Syahadat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, akan tapi zahir hadis yang dibawakan oleh beliau, isyarat itu dilakukan dari awal. Isyarat itu dilakukan dari awal, ya. Namun sebagian berpendapat tatkala mengucapkan syahadat baru isyarat, karena ini isyarat menunjukkan apa? Tunggal. Isyarat menunjukkan apa? Tunggal. yakni satu, esa, Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Baik. Namun isyarat hadis mengatakan, ya, mengisyaratkan bahwa yad'u biha, ya, beliau mengangkat jari telunjuk ini di saat beliau berdoa. Dan sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa tasyahud dari awal, yakni at-tahiyatu lillah wa salawatut thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya, ini adalah kalimat pujian sekaligus doa, ya. Jadi wallahu taala alam, ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian bab 109, bab majaa fit taslimi fis salah. Bab apa-apa yang telah datang fit taslimi fis salah, salam di dalam salat. Maklum ya bahwa salat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Kita telah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwa para ulama menyebutnya tahrimuha, pengharamannya dengan takbir. Artinya setelah kita takbiratul ihram, Allahu akbar, maka gerakan, ucapan, perbuatan-perbuatan pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali yang berkaitan dengan salat. Haram melakukan, mengucapkan ucapan, haram melakukan sebuah perbuatan yang tidak berkaitan dengan salat. Kemudian tahliluha, penghalalannya adalah salam. Artinya setelah kita mengucapkan salam, maka yang tadinya haram tidak boleh diucapkan, tadinya tidak boleh dilakukan, menjadi kembali boleh dengan ucapan apa? Salam. Ya, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Beliau kemudian menjelaskan tentang salam ini di dalam salat, ya. Beliau bawakan hadis nomor 295 dari Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam di dalam salat ke kanan dan juga ke kiri. Berarti berapa kali salam? 2 kali salam. Beliau berkata assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya, salam ke kanan dan ke kiri. Kemudian beliau berkata, Al-Imam Tirmidzi berkata, wal amal alaihi inda aktsari ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan amal yang dilakukan oleh kebanyakan para ulama dari sahabat-sahabat Rasulullah dan generasi setelah mereka. Yakni bahwa salam itu dilakukan sebanyak 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini bab 109, nomor hadis 295. Kemudian beliau bawakan bab 110, babun minhu aidan, bab termasuk dalam pembahasan ini. Beliau bawakan nomor hadis 296 dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi shalah taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi thumma yamilu ila syiqqil aymani syai'an.
Aisyah bercerita, sesungguhnya Rasulullah SAW mengucapkan salam di dalam salat 1 kali salam. Ya, ini riwayat kedua. Berarti hanya 1 salam saja. Tilqa wajhi, yakni tatkala beliau masih menghadap ke arah kiblat, beliau mengatakan assalamualaikum warahmatullah, kemudian menoleh sebelah kanan sedikit. Assalamualaikum warahmatullah, menoleh kanan sedikit. Dan ini dilakukan marratan wahidah, taslimatan wahidah, 1 kali apa? Salam. Ya, berbeda dengan riwayat yang pertama tadi, bahwa beliau melakukannya berapa kali? 2 kali salam. Kemudian waqad qala bihi ba'du ahli ilm, dan ini merupakan permasalahan yang diucapkan atau dipilih oleh sebagian para ulama fit taslimi fi shalah, ya, di dalam salam, ya, dalam salam di dalam salat. Akan tapi beliau mengatakan wa sahur riwayat anin Nabi sallam taslimatan. Akan tapi riwayat yang paling sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua salam, dan 2 salam ini merupakan pendapat mayoritas para ulama dari sahabat Nabi dan generasi setelah mereka. Ya. Jadi ada yang berpendapat salam salat itu 1 kali, ada yang berpendapat salam 2 kali. Dari sisi riwayat yang paling sahih adalah yang menyebutkan berapa? 2 kali. Namun Imam Syafi'i berkata, in sya'a sallama taslimatan wahidah wa in sya'a sallama taslimatain. Ya, kalau seandainya ada seorang yang ingin salam 1 kali, silakan, tidak ada masalah. Atau orang ingin salam 2 kali juga tidak masalah. Karena apa? Riwayatnya sama-sama sahih. Makanya jangan heran kalau ada mungkin orang salamnya cuma 1 kali saja. Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Khususnya imam, ya, karena kadang imam kalau salam 1 kali, makmumnya belum salam juga. Karena mereka masih nunggu. Karena biasanya salam berapa kali? Salam 2 kali. Padahal dengan salam yang 1 kali itu sebenarnya sudah membatalkan atau mengakhiri sholat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kita lihat kalau imamnya salamnya 1 kali, makmumnya belum juga salam, mereka diam, kok enggak salam-salam juga gitu. Ya, padahal kalaupun imamnya salam 2 kali, setelah salam pertama itu antum sudah boleh salam. Yang masbuk, imamnya mengatakan assalamualaikum, walaupun belum salam yang kedua, dia sudah boleh apa? Sudah boleh berdiri, karena gerakan salat itu sudah selesai. Artinya kalau kita masbuk, kita terlambat, berarti dengan salam pertama imam kita sudah munfarid, kita sudah dihukumi salat sendiri. Ya, paham ya? Baik, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Imam Syafi'i berpendapat kalau ada yang ingin salam 1 kali silahkan, kalau ingin salam 2 kali juga silahkan. Kemudian beliau membawakan bab 111. Bab 111. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini bab majaa anna hadfas salam sunnatun. Bab apa-apa yang telah datang bahwa hadfus salam. Apa arti hadfus salam? Hah? Apa arti hadfus salam? Di situ apa terjemahnya? Hah? Memperpendek. Asal makna hadfu ini menghapus atau menghilangkan. Tapi hadfus salam ini sunnah. Maksudnya memperpendek salam itu adalah sunnah. Hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, hasfus salam sunnah. Bukan riwayat Nabi, ini athar, ya afwan. Ini adalah athar dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, memperpendek salam adalah sunnah. Kemudian Al-Imam Tirmidzi membawakan perkataan Al-Imam Abdullah bin Mubarak, yakni la tamuddahu maddan. yakni jangan kau panjangkan salam itu. Dan ini merupakan hal yang sangat dicintai oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Jadi memperpanjang salam itu tidak dibenarkan. Yang benar apa? Memendekkan salam. Paham? Hah?
Hah? Kata-katanya Assalamualaikum. Oh. Hah? Yang panjang itu gimana gitu ya? Masya Allah. Baik. Inilah sebenarnya butuh syarah ya, butuh penjelasan. Kalau tidak ada penjelasan kita juga nggak tahu gitu. Ini apa maksudnya ini? Padahal terjemahnya ada itu. Terjemahnya ada. Taib, yang dimaksud dengan memperpanjang yang itu tidak dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salamnya itu diperpanjang akhirnya. Assalamualaikum warahmatullah. Itu tidak benar. Yang benar Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ini kebanyakan imam memang yang pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abu Hurairah mengatakan halqus salam sunnah. Memperpendek salam adalah sunnah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahnya itu jangan dimatkan, jangan dipanjangkan. Paham ya? Taib. Ini bab 111. Babu maja'an hadfas salam sunnatun. Kemudian bab 112. Babu ma yaqulu idza sallama minas shalah. Babu ma yaqulu idza sallama minas shalah. Bab apa yang diucapkan setelah salam dari salat. Nomor hadis 298, Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW idza sallama la yaqudu illa miqdara ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Perhatikan hadisnya. Aisyah berkata, adalah Rasulullah kalau salat kemudian beliau salam, artinya sudah selesai apa? Salat, la yaqud. Beliau tidak duduk di tempat duduk salatnya illa miqdara ma yaqul, kecuali sebatas, ini waktunya tenggang ya, kecuali sebatas ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Tuhan, Engkau adalah zat yang maha salam, zat yang maha sejahtera, wa minkas salam, dan assalam, kesejahteraan itu darimu, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya maha berkah Engkau ya Tuhanku, pemilik al-jalal, pemilik apa? Keagungan, wal ikram, dan pemilik kemuliaan. Sebatas ini Nabi duduk di tempat salatnya. Setelah salam, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ini berapa detik? Hah? 5 detik. Allahumma antas salam. Coba hitung. Hitung, saya mengucapkan. Mulai Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. 5 detik. Saya nengok jam, 5 detik. Setelahnya beliau pindah. Karena di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Hanafiyah mengambil zahir hadis ini. Mereka mengatakan imam itu tidak boleh tetap di situ. Langsung harus bangkit. Jadi setelah salam, mereka mengatakan istighfar 3 kali, karena ada riwayat mengatakan demikian. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Taruhlah mungkin kita katakan 10 detik. Istighfar 3 kali. Kemudian setelahnya langsung bangkit. Setelahnya langsung apa? Bangkit. Ini mazhab Hanafi. Bahkan mereka melarang imam itu duduk di tempatnya lebih dari itu. Langsung bangkit. Pindah. Jadi mungkin langsung ke saf jamaah atau yang penting pindah. Karena Aisyah mengatakan tidak duduk kecuali sebatas ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada melihat praktek ini? Hah?
Dulu waktu kita masih di ma'had, masih kecil-kecil, sebagian ustadz melakukan ini. Ya, sebenarnya guru kita melakukan ini. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, langsung berdiri, pindah tempat ke belakang. Tidak di tempat imam. Ya, tidak di tempat apa? Di tempat imam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini mazhab Hanafi sesuai dengan zahir hadis yang dinukilkan oleh siapa? Aisyah kepada kita. Namun jumhur berpendapat tidak duduk di sini, maksudnya tidak duduk berada di tempat sholatnya dengan posisi seperti sholat, kecuali sebatas ucapan itu. Jadi tetap masih di sini, akan tetapi posisi duduknya yang dirubah. Ini pendapat jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak dalam posisi tetap menghadap kiblat, kecuali sebatas istighfar 3 kali, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian berpaling, merubah posisi apa? Duduk. Ini pendapat jumhur. Kenapa sampai seperti itu dinikulkan oleh para sahabat? Karena ini masalah sholat berjamaah. Masalah sholat berjamaah. Sebagian mengatakan hikmahnya agar orang yang datang berikutnya tidak menyangka bahwa sholat belum selesai. Jangan-jangan dia masuk, Nabi masih duduk lama. Karena ada imam seperti itu, duduk lama di depan. Orang yang datang masih sholat, Allahu Akbar. Rupanya sholat sudah bubar. Karena selesai sholat dengan apa tadi? Salam. Maka sebatas itu, kata jumhur ulama, beliau kemudian merubah posisi duduknya. Karena disebutkan dalam riwayat yang banyak sekali, beliau kadang menghadap makmum dengan gerakan sebelah kanan, atau kadang-kadang dengan gerakan sebelah kiri. Intinya setelah selesai sholat, beliau menghadap ke makmum. Aqbala biwajhi, beliau mengarahkan wajahnya kepada makmum. Karenanya ini sunnah ya. Imam itu tidak boleh atau tidak menyelisih sunnah, kita katakan, bukan tidak boleh, menyelisih sunnah tatkala ia tetap berada di tempat duduknya setelah selesai salat masih menghadap kiblat. Rubah posisi. Kalau Hanafi tadi langsung apa? Langsung pindah, berdiri. Ya, tinggalkan tempat itu. Namun jumhur mengatakan yang dianjurkan di situ adalah merubah posisi duduk dengan menghadap ke arah makmum. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ucapannya? Ini ucapan zikir maklum ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau bawakan hadis nomor 299, sepertinya juga tabarakta wa qala tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqulu ba'da taslim, ada tambahan zikirnya. Dan insyaallah semua kita paham ya. Ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada ucapan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalimat yang sangat agung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, ya, miliknya apa? Miliknya kerajaan, walahul hamdu, dan miliknya semua pujian, yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atau maha mampu melakukan apapun yang dia kehendaki. Kemudian Allahumma la mani' lima a'tait, ya Allah ya Tuhanku, tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang Engkau berikan. Jadi kalau seandainya Allah SWT memberikan sesuatu kepada hamba yang dikehendakinya, maka tidak ada seorang pun bisa apa? Menghalanginya. Ini kemampuan yang sempurna yang dimiliki oleh Allah. Kita kadang menginginkan sesuatu, tapi yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan. Kadang kita tidak ingin mendapatkan sesuatu, akhirnya apa? Dapat.
Ini manusia. Dia punya kuasa, dia punya kehendak, dia punya keinginan, tapi tidak sempurna. Namun Allah Subhanahu wa taala kuasa dan kehendaknya sempurna. Sehingga kita mengatakan Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi pemberianmu dan tidak ada yang bisa memberi kalau seandainya engkau menghalanginya. Subhanahu wa ta'ala. Karena semua berjalan di atas muka bumi ini sesuai dengan kehendak Allah. Bahkan wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, tidak bermanfaat apapun. Apakah ia kekayaan atau kemuliaan atau yang lainnya, tidak akan bermanfaat sedikit pun, ya, kemuliaan itu bagi pemiliknya tatkala berhadapan dengan kuasa dan kehendak-Mu. Misal Allah SWT berkehendak menyesatkan seseorang, maka dia pasti akan sesat. Tatkala Allah berkehendak memberi petunjuk pada seorang, maka pasti dia akan apa? Dia akan mendapat hidayah. Kalau seandainya Allah memasukkan seorang ke dalam surga, maka ia pasti akan masuk surga. Kalau Allah berkehendak untuk memasukkan hambanya ke dalam neraka, pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Kemuliaan, kemampuan, kekuasaan, kehebatan siapapun tidak akan bisa berhadapan dengan apa yang kau kehendaki. Ini Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waruya annahu kana yaqul, ada tambahan riwayat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada kalimat tambahan, ya, setelah kalimat wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi intinya ini ucapan-ucapan yang diucapkan setelah apa? Setelah salam. Kemudian nomor hadis 300 dari Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah idza arada an yansarifa min salati istaghfara 3 marrat. Istighfar. Apabila beliau hendak menyelesaikan salatnya, artinya hendak bangkit dan sebagainya dari selesai salat, maka beliau istighfar. Berapa kali? 3 kali. Karena kita sebutkan tadi bahwa setelah salam istighfar berapa? 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian ucapan Allahumma antas salam, setelahnya minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karena manfaat istighfar setelah salat 5 waktu itu tujuannya adalah untuk memohon ampun kepada Allah atas hal-hal yang terjadi di dalam salat. Ya, hal-hal yang terjadi dalam salat banyak sekali, ya, hal yang terjadi dalam salat, imma gerakan yang tidak dianjurkan kita lakukan, tidak ada khusyuan, banyak ngelamunnya. Ini banyak terjadi dalam salat. Ya. Karena memang salat yang kita lakukan itu adalah perjuangan, pertempuran antara kita dengan syaitan. Ya, makanya salat yang khusyuk itu memang butuh usaha dan perjuangan. Awal khusyuk, tengahnya hancur. Ya. Ini perjuangan. Karenanya subhanallah, orang yang apabila salat kemudian dia mengatakan, saya kalau salat itu Ustaz, Masya Allah kok bisa khusyuk kali Ustaz, ya. Mungkin orang mengatakan, bagus kamu, ya. Saya nggak pernah ada bisikan-bisikan. Jadi kalau sudah sholat itu saya tenang, khusyuk, tenang. Maka subhanallah para ikhwah, ketenangan di dalam sholat yang tidak diganggu syaitan itu malah dicurigai. Jangan-jangan kau sudah temannya, ya kan? Teman syaitan. Karena memang khusyuk dalam sholat adalah sebuah perjuangan. Coba lihat Nabi kita yang mulia SAW. Beliau dalam sholat diganggu oleh syaitan, diganggu. Suatu saat tatkala beliau salat, para sahabat melihat ada gerakan aneh dilakukan oleh beliau. Beliau seperti menggenggam sesuatu, ya, menolak, menggenggam. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, kami lihat gerakan kamu tadi seperti dalam salat. Maka Nabi mengatakan, syaitan datang membawa obor. Dia membawa obor, bawa api, kemudian dia berusaha untuk membakar wajahku. Jadi memang syaitan ini luar biasa. Nabi pun diganggu, ya. Nabi pun diganggu oleh beliau. Kemudian aku pegang, aku cekik dia, sehingga
terasa dinginnya apa? Air liur atau lidahnya di tanganku. Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, demi Allah, kalau bukan karena teringat dengan doa Nabi Sulaiman, maka aku akan ikat ini setan, jin tentunya ya, bangsa jin, setan, akan aku ikat di tiang Masjid Nabawi. Besok pagi aku berikan pada anak-anak untuk jadi mainan. Wah, masya Allah, anak hebat nih ya. Mainannya apa? Mainannya jin ya. Tapi karena teringat dengan doa saudaraku Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada siapapun setelahku. Di antara kekuasaan dan kerajaan yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman, beliau menundukkan bangsa jin. Jadi jin itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Yang tak mau tunduk, yang tak mau kerja, di antara kerja mereka adalah diperintahkan untuk menyelam ke dalam laut untuk mengambil mutiara dalam laut. Yang nggak mau bangkang, nentang, dipenjara oleh Nabi Sulaiman. Maka masya Allah ya, di zaman beliau punya kelebihan ini sehingga beliau bisa membangun istana yang sangat luar biasa. Ya, dengan bantuan apa? Bantuan jin. Makanya menundukkan jin itu adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, karena bertentangan dengan doa Nabi Sulaiman. Maka saya bisa masukkan jin ke botol, Ustaz. Enggak ada. Ini bertentangan dengan doa Nabi Sulaiman. Nabi kita saja mengatakan demikian. Kalau bukan karena teringat dengan doa Nabi Sulaiman, saya akan ikat tuh jin di tiang Masjid Nabawi, besoknya saya akan berikan pada anak. Tapi doa Nabi Sulaiman tidak seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Ya. Makanya menundukkan jin ini tidak benar. Antum yang melihara jin, dah lepaskan aja. Ya, taubat antum, enggak boleh. Enggak boleh. Antum pelihara jin, berapa ekor? 4, ada yang 5. Enggak boleh. Ya. Ini bertentangan dengan doa Nabi Sulaiman. Makanya doa ini jangan pula antum minta kepada Allah. Saya pernah dengar seorang imam setelah sholat doanya ini, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Amin, kata para jemaah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak pantas diberikan dengan orang setelahku. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Amin, kata. Ini orang tidak paham apa yang dia minta, dan makmum juga tidak paham apa yang diminta oleh imam. Yang penting amin. Nanti imamnya berkhianat, payah dalam doa. Ya Allah, ampuni saya, yang mengaminkan jangan. Amin juga. Pakai bahasa Arab ya. Ini masya Allah. Karena ini demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa tadi? Kok bisa sampai sana? Kok bisa sampai doa Nabi Sulaiman tadi? Khusyuk dalam salat ya, khusyuk dalam jadi istighfar ya. Istighfar. Mohon ampun kepada Allah setelah salat ini sangat luar biasa, karena memang kita memohon ampun kepada Allah atas apa-apa yang terjadi dalam ibadah kita, dalam salat kita. Karenanya dalam beberapa kesempatan ibadah Allah anjurkan setelahnya istighfar. Ya. Allah anjurkan setelahnya apa? Istighfar. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi khususnya dalam salat. Makanya kita sebutkan tadi bahwa orang yang salat khusyuk, dia mengatakan saya kalau salat itu khusyuk sekali Ustaz. Enggak pernah saya tidak khusyuk, alhamdulillah. Maka kita katakan ini malah dicurigai. Nabi kita yang mulia salam bersabda, apabila dikumandangkan azan maka syaitan lari sampai apa? Sampai terkentut-kentut. Sebagian ulama mengatakan kentutnya tadi memang dia sengaja kentut supaya enggak dengar suara azan. Ini pendapat ulama. Karena memang sebagian orang tatkala mendengar zikir dia tidak mau, dia buat ribut supaya enggak dengar. Dilawannya. Contoh misalnya ada azan, rasanya itu mengganggu, dia kuatkan lagunya untuk melawan suara itu supaya tidak dengar. Ini ada, dan ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu dan dilakukan oleh umat Nabi Nuh. Ya. Jadi mereka katakan kalau Muhammad membaca Al-Qur'an wal ghaufi, ayo buat ribut supaya tidak dengar.
Jadi itu yang dilakukan syaitan menurut pendapat. Jadi dia memang sengaja kentut, besar-besar kentutnya, ya, supaya nggak dengar apa? Azan. Ada sebagian mengatakan lari, bahasa kita lari terbirit-birit, menjauh. Dari mana? Dari masjid. Namun kalau sudah selesai, azan selesai, maka dia datang. Dia datang, karena setelah azan itu ada orang baca Quran lagi, ada orang berzikir, ada orang sholat lagi. Dia pasti akan ganggu, karena ada sholat sunnah dilakukan. Diganggu. Nanti qomat ditegakkan, lari lagi. Tapi nggak ada bosannya memang. Kan? Gitu aja kerjaannya. Nggak capek dia. Padahal jelas dia masuk neraka, nggak capek. Kita masuk surga pun capek rasanya ya. Karena dia ganggu kita gitu. Kalau dia nggak ada yang ganggu. Ya, makanya melakukan ibadah itu kadang kita merasa futur, kadang merasa lelah. Ini kehidupan seperti itu. Makanya kalau antum mengatakan, oh, saya ingin ibadah istiqomah terus, nggak pernah lelah, nggak ada. Nabi SAW mengatakan istaqimu walan tuhsu. Beristiqomahlah kalian di atas agama Allah, tapi kalian pasti nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Istiqomah itu nggak akan mampu. Terus stabil imannya, nggak mungkin, mustahil. Maka Nabi katakan saddidu wa qaribu. Saddidu wa qaribu. Berjuang untuk tetap berada istiqamah, di atas istiqamah, dan kalaupun ada hal-hal yang terjadi, coba mendekat. Jadi walaupun tidak sempurna tapi berusaha. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini kehidupan khususnya dalam sholat. Ya, kalau ia tidak diganggu, khawatirnya hatinya sudah dipenuhi oleh syaitan. Ini makar yang harus kita perhatikan. Kita kadang-kadang mengatakan, kadang saya sholat berkumpul dengan teman-teman yang sama-sama ingin berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, malah nggak ada kehusuan, nggak khusyuk. Bergabung dengan teman-teman yang mencintai kitabullah dan sunnah Nabi SAW, kerjanya berantem aja. Tapi ya kalau di sana, wah tenang kami, persaudaraan terlihat. Ini muncul ucapan seperti ini. Masuk ke kelompok misalnya Qadariyah, Khawarij, Syiah dan sebagainya. Persaudaraan di sana luar biasa. Tapi kumpul dengan teman-teman antum ini yang suka kembali ke Quran Sunnah, kayaknya hatinya itu enggak istilahnya. Iya, gue lulu gue katanya. Siapa lu siapa gua. Kurang ukhuwah itu kurang. Tapi kalau di sana insyaallah ukhuwah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita tidak mengatakan bahwa ukhuwah itu memang seperti ini, tidak. Memang harus baik dia, akan tapi di sini perjuangan. Mungkin di sana dibiarkan oleh syaitan. Karena mereka di atas bid'ah. Di atas bid'ah. Contoh misalnya berkaitan dengan sholat. Sunnahnya itu buka mata. Jangan tutup mata dalam sholat. Alhamdulillah, itu enggak sunnah. Yang sunnah buka. Tapi Ustaz, kalau saya buka mata, aduh, bayang tak apa-apa Ustaz. Kerjaan belum selesai, istri tadi marah, semua terbayang itu. Tapi kalau saya tutup mata saya, khusyuknya luar biasa Ustaz. Taib, syaitan tahu kalau antum buka mata, antum sesuai dengan sunnah Nabi, maka habis digoda antum. Tapi kalau antum tutup mata, menyelisih sunnah Nabi, dia biarkan. Ngapain digoda lagi? Ibadahnya sudah menyelisih sunnah Nabinya kok, biarkan aja udah. Kalau bisa malah usuk kan dia. Karena menyelisih sunnah Nabi SAW. Ini hati-hati ya, hati-hati. Ini karenanya al-ijtihadu fi sunnah khairun, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fi bid'ah. Bersahaja dalam beribadah tapi di atas sunnah Nabi itu jauh lebih baik daripada semangat tapi di atas bid'ah. Ini disebutkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Jadi kadang-kadang gitu dalam kehidupan ini, nggak usyuk. Tapi kalau ini Allah khusyuknya luar biasa kan Ustaz. Gini. Lihat yang kau lakukan sunnah atau tidak. Kalau tidak sunnah, nggak ada kebaikan di situ. Tidak ada kebaikan apapun di situ. Kalau tidak, perbuatanmu tidak sesuai dengan sunnah siapa? Rasulullah SAW. Artinya syaitan akan tak perlu digoda karena ia sudah menyelisih apa? Sunnah Nabi SAW. Antum lihat bagaimana ibadahnya orang Khawarij. Nabi SAW mengatakan, tahkiruna salatakum bi salatihim. Kalian akan menganggap remeh
Salat ini para sahabat, salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, bagaimana khusyuknya mereka, bagaimana hati mereka dan sebagainya. Ya. Kok bisa mereka seperti itu sedangkan kita tidak? Sahabat tidak bisa seperti itu. Wajah mereka subhanallah pucat karena kurang tidur, bukan karena main game, bukan. Salat malam, baca Quran, berzikir pada Allah SWT. Bergadang bukan karena ngopi, bukan. Dia ibadah betul. Ya, sampai kaki mereka kapalan, tangan mereka, kemudian kening mereka karena banyaknya sujud. Ya. Sahabat tidak melakukan seperti itu. Kenapa mereka bisa luar biasa semangatnya? Karena sudah di atas bid'ah. Setan biarkan sudah. Dibiarkan sudah, tidak apa-apa. Karena yang mereka lakukan itu dibanding tidak khusyuk lebih parah yang itu. Makanya al-iktisad fi sunnah khairun minal ijtihad fi bid'ah. Bersahaja di dalam sunnah Rasulullah SAW itu jauh lebih baik daripada bersemangat, bersungguh-sungguh tapi yang dilakukan adalah perbuatan apa? Bid'ah. Tapi bukan berarti kita mengatakan kalau gitu berarti nggak khusyuk, nggak apa-apa, Ustaz. Salah juga. Ini perjuangan, saya katakan perjuangan. Maka dalam apa namanya pemeriksaan nanti Allah SWT mengatakan setelah dicek kiranya banyak masalah dalam salatnya, banyak bolong dalam salatnya, Allah bertanya, adakah salat sunnahnya? Kalau ada, maka tutupi apa? Salat wajibnya. Tutupi dengan salat sunnah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi setelah ibadah kita dianjurkan untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun seandainya ada seorang memang sempurna ibadahnya, tetap saya sempurna Ustaz, berarti nggak perlu istighfar. Misal menganggap lebih hebat pula dari Nabi misalnya kan. Maka kita katakan sesempurna apapun melakukan ibadah, tetap engkau tidak bisa melakukan seperti yang diinginkan oleh Allah. Karenanya Nabi SAW istighfar, mohon ampun berapa kali dalam sehari? Dalam sebagian riwayat 70 dan sebagian riwayat 100. Mohon ampun dari apa beliau? Mohon ampun dari apa? Kalau kita mohon ampun dari dosa. Kalau Nabi mohon ampun dari apa? Hah? Mohon ampun dari apa beliau? Dosanya kan sudah diampuni. Apalagi minta ampun. Sudah dosanya, beliau punya kemuliaan, diampuni dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Enggak ada dosa beliau, tapi beliau tetap istighfar. Lalu mohon ampun dari apa? Ini kadar iman yang berbeda. Kalau kita berdosa melakukan haram, kalau kita berdosa, anggapan kita itu berdosa kalau melakukan yang haram, kita meninggalkan wajib, itu yang namanya dosa. Ya kan? Betul enggak? Taib. Tapi kalau tidak sempurna di dalam melaksanakan yang diperintahkan, dosa enggak? Merasa beban enggak antum? Misalnya antum mencuri, antum menipu, antum berzina misalnya, beban itu di hati. Ya Allah, sudah dosa saya ini. Tapi tatkala kita sholat, selesai sholat, kita kerjakan, kita baca Fatihah, kita ruku dan sebagainya. Kemudian salam, istighfarnya astagfirullah gitu ya. Karena itu nggak merasa beban. Beban apa? Saya melakukan ibadah kok beban. Tapi bagi orang-orang yang tingkatan imannya sempurna seperti Nabi SAW, itu tetap beban. Kenapa? Karena sehebat apapun dia melaksanakan perintah Allah, itu belum semestinya sebagaimana diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak sempurna melaksanakan kewajiban, itu sudah merupakan anggapan mereka adalah sebuah kesalahan. Ini tingkatan iman. Kalau kita kan enggak. Setelah mencuri baru astagfirullahaladzim, kok nyuri saya. Setelah menipu, astagfirullahaladzim, kan gitu kan. Tapi subhanallah, kalau mereka tidak, tingkatannya sudah di atas itu. Bahkan disebutkan innahu la yaghanu ala qalbi. Kadang-kadang hatiku bermasalah bukan karena melakukan dosa, tapi beliau sehebat apapun salat, beliau anggap itu masih kurang yang harus dilakukan sebagai seorang hamba. Karenanya subhanallah, tatkala para sahabat melihat bagaimana salat malam beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka sampai mengatakan, ya Rasulullah, ataf'alu hadza? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, apakah engkau melakukan hal yang seperti ini padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni? Boleh sholat malam,
nangis. Nangis. Dan itu dilakukan di mana? Di rumah ya. Jadi tangisan yang paling utama itu adalah tangisan antara kita dengan siapa? Dengan Allah. Itu tangisan yang paling luar biasa. Ya. Kalau tangisan depan orang, banyak faktornya. Banyak faktornya. Dan biasanya orang banyak nangis itu salat tarawih ya. Khususnya waktu doa, waktu kunut. Semua orang nangis. Semua orang apa? Nangis. Tapi faktor latar belakang nangisnya itu banyak. Pertama, karena memang Ramadan terakhir. Kedua, teringat ayah ibunya. Ketiga, masa kawannya nangis nggak ikut nangis. Banyak faktornya, ya. Banyak faktornya, benar. Ada juga faktornya, wah indah kali imam, suaranya masya Allah, indah. Karena kadang-kadang masih Allahumma hdina fi, nangis sudah. Padahal masih ya Allah beri kami petunjuk, masih start awal Allahumma hdina udah nangis. Sudah nangis. Padahal tadi baca Quran sebelum kunutnya tadi santai saja. Santai saja biasa. Tapi Allahumma hdina fi man hadait, menangis. Apa latar belakang kamu menangis di situ? Enggak tahu, Ustaz. Netes saja air mata saya. Padahal tangisan yang dicintai oleh Allah adalah tangisan karena takut kepada Allah. Karenanya nangis tatkala kita sendirian beribadah. Itu yang kata Rasulullah SAW dalam hadis, 7 golongan yang akan dinaungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Rajulun dzakarallah khalian fafadat aina. Seorang hamba ingat Allah sendirian, kemudian dia menangis. Bisa saja kamu tidur, mau tidur dengan istri, setelah istri tidur, kamu ingat Allah, nangis. Itu tangisan masya Allah. Dan itu yang harus dilatih. Itu yang harus dilatih. Itu yang harus diusahakan. Ya. Tangisan yang muncul karena takut kepada Allah SWT sudah sendirian. Dan ini yang terjadi pada kehidupan Rasulullah SAW. Nukilan riwayat dari sahabat kebanyakan itu tangisan tatkala mereka sendirian. Maka beliau salat malam nangis. Diperhatikan oleh Aisyah, berdirinya nangis sampai janggut beliau basah. Rukuknya nangis, sujudnya nangis. Kemudian tatkala beliau selesai, beliau berbaring, tangisan beliau terus menetesi lantai, nangis terus. Ya, itu sendiri. Kemudian setelah selesai masuk waktu subuh, kemudian Bilal adzan, kemudian setelahnya ada iqamat, maka dia mendatangi pintu Rasulullah, kemudian dia ketuk, dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, bagaimana kita tegakkan salat? Maka Nabi keluar. Sudah terlihat bekas apa? Tangisan itu, matanya apa? Sembab. Maka apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ataf'alu hada? Apakah engkau melakukan seperti ini ibadah? Ya. Padahal dosamu telah diampuni. Maka Nabi kala itu mengatakan, afal akunu abdan syukur. Bukankah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi nikmat banyak diberikan oleh Allah. Semestinya aku melakukan banyak lebih dari ini ibadah, tapi saya nggak mampu. Inilah maksimalnya. Jadi beliau masih merasa bersalah. Kalau kita, sampai ada ungkapan, nggak ada lagi salahku Ustaz, mau nampun apa? Puasa Arafah 2 tahun, penghapusan, gitu kan? Siapa yang puasa Arafah dihapus tahun yang lalu, tahun yang akan datang. Ramadan Ustaz, gimana itu? Puasa Syawal lagi Ustaz, Masya Allah. Puasa Asyura, ibadah-ibadah penghapusan. Kayaknya aku nggak punya dosa lagi Ustaz. Jadi tahun depan kira-kira puasa Arafah, kayaknya enggak lah. Udah habis dosanya. Allahul musta'an. Habis sudah dosaku dah. Dia nggak tahu. Ini tingkatan iman. Karena kita menganggap dosa itu cuman melakukan yang dilarang, meninggalkan kewajiban. Itu kesalahan menurut kita. Tapi orang-orang tertentu mereka menganggap bukan itu lagi, levelnya bukan di situ. Levelnya tidak sempurna menjalankan perintah Allah, itu merupakan kesalahan. Bahkan sampai pada tingkat sempurna melakukan ibadah kepada Allah pun kesalahan. Karena apa? Sesempurna apapun kita lakukan, kita tidak bisa melakukan seperti yang diinginkan oleh siapa? Oleh Allah SWT. Karena istighfar ini sangat luar biasa. Kita harus memperbanyak apa? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah SWT dari dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak layak dalam kehidupan kita. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan.
sholat berjamaah Ustaz. Hmm. Jadi tatkala imam itu membaca surat yang maksur yang hampir semua tahu, jadi sang imam melakukan kesalahan atau lupa. Siapa yang paling pantas untuk mengingatkan imam? Karena ayatnya tadi masuk Ustaz, semua ingin mengingatkan semua ya. Kedua Akhirnya imamnya pun bingung, ini mana nih? Terakhir banyak kali lagi bingung saya nih. Hah? Banyak bingung ya. Lagi pula karena masyhurnya itu kemudian karena dia ayat itu adalah masyhur, sampai yang terjadi semua mengingatkan akhirnya menjadi enggak masyhur. Suaranya banyak sekali sehingga enggak jelas. Bingung. Taib, ini subhanallah para ikhwah, sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya yang berada di belakangku adalah ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang pas berada di belakangku adalah ulul ahlami wan nuha. Orang yang memiliki kecerdasan, orang yang memiliki pengetahuan di belakangku. Kenapa Nabi SAW katakan demikian? Bahkan bukan hanya di dalam sholat, dalam majlis pun, dalam majlis itu yang duduk dekat Rasulullah SAW itu adalah senior-senior dalam majlis. Antum pernah baca hadis ayat surat Al-Mujadilah. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Apabila dikatakan kepada kalian di majlis di majlis perkumpulan, beri apa? Beri ruang, beri tempat untuk orang yang datang, maka berilah sebagaimana yang diperintahkan pada kalian. Ini sebab turun ayat ini. Nabi bermajlis, majlis sudah ada susah penuh para sahabat mendekat kepada Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang orang muhajirin, para senior yang ikut perang Badar, yang dulu-dulu masuk Islam. Mereka terlambat datang. Mereka mau duduk dekat Nabi SAW, tapi sudah kedahuluan banyak orang. Kemudian mereka mengatakan, datang, mereka berdiri ingin minta ruang. Mereka mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab sambil menyampaikan nasihat. Nabi mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan mereka tetap berdiri karena mereka ingin duduk dekat siapa? Rasulullah. Tapi teman-teman yang dekat Nabi SAW juga, nggak usah kasih ini. Ya. Mereka tetap berdiri, kemudian mengulang lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini senior. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, tapi juga tidak kasih celah untuk masuk. Beberapa kali sampai Nabi SAW dengan terpaksa mengatakan, antum geser ke sana, antum geser kemari. Diberilah ruang untuk yang senior tadi apa? Datang. Maka sebagian sahabat yang diperintahkan itu mereka kurang terima lah bahasanya, baru dia yang duluan dan sebagainya. Maka Allah turunkan ayat surat Al-Mujadilah itu. Ya. Jadi kita katakan yang dekat dengan Rasulullah SAW itu, khususnya dalam salat, Nabi mengatakan hendaknya yang berada di belakangku adalah ulul ahlam wan nuha, orang yang cerdas dan punya wawasan. Apa tujuannya? Tujuannya kalau terjadi sesuatu pada imam, maka yang di belakangnya itu bisa melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Dan ini fikih. Ya, makanya kita katakan kalau seandainya imam terjadi suatu salah bacaan, yang berhak untuk memperbaiki bacaan adalah yang berada di belakang imam. Jadi jangan antum semua, terakhir imamnya pun bingung. Ya, dan kita lihat sebagian para ulama kita tatkala salat di belakang imam dan guru-guru kita salat di belakang imam, ada kesalahan dalam bacaan, mereka tidak seketika langsung memperbaikinya. Enggak langsung perbaiki. Dibiarkan lewat, karena sudah lewat, maka dicoba untuk diulang. Diingatkan untuk dia mengulang bacaan. Jadi pakai cara dia. Jadi jangan imam salah langsung mentang-mentang masyhur surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad, Allahus samad, semuanya. Ya, jangan. Itu tugas jenderal di belakang. Ya, bintang berapa? Bintang 3 tuh yang berhak. Imamnya bintang 4.
Kalau di belakang bintang 7 jala, nggak boleh. Ada wanita hanya pakai apa? Pakai tepukan kalau salah. Ada nggak dianjurkan mereka untuk berbicara atau mengeluarkan suara. Taib, ini kaidah yang hendaknya diperhatikan. Jadi ya kita berada di pos kita masing-masing, tahu siapa kita, di mana posisi kita. Sudah, biarkan saja di belakang imam. Allahumma kecuali kalau tidak ada, boleh sebatas memang layak antum membenarkan. Kalau antum di ujung saf ke-7 antum benarkan, nggak ada gunanya. Ngapain antum? Apa mau teriak? Allahu Shomad gitu kan mungkin. Nah. Ya, ini yang maka kita katakan yang di belakang ini. Begitu juga kalau terjadi kesalahan dalam gerakan dan sebagainya, mengingatkan itu di mana? Di belakang. Ya, sehingga kalau terjadi sesuatu pada imam, dia tahu apa yang mesti dilakukan. Ya. Jadi imamnya juga punya syarat dan ketentuan yang hendak dimajukan itu bagaimana, sehingga kalau terjadi sesuatu dalam sholatnya, karena dia ini sopir, dia ini pilot, nakoda. Kalau dia nggak tahu terjadi sesuatu pada kendaraan yang dipegang, ini kacau kita. Misalnya dia batal, apa yang mesti dia lakukan? Terjadi sesuatu dalam sholat bagaimana? Ya. Makanya Nabi SAW katakan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang paling aqra' terhadap Al-Quran, paling paham terhadap sunnah, kemudian paling dahulu hijrah, paling dulu masuk Islam, kemudian yang paling tua. Sehingga kalau terjadi dalam sholat, karena dia pimpinan, dia membawa, ya, dia bawa. Maka kalau terjadi sesuatu, dia tahu apa yang mesti dilakukan. Kemudian kalau terjadi sesuatu pada dia dan dia melakukan sesuai dengan aturan, di belakangnya bisa mengambil alih, ya, mengambil alih tugas. Ya, demikian para ikhwah. Jadi yang layak untuk memperbaiki itu adalah yang ada di belakang imam. Kalau tidak ada misalnya, ya siapa? Karena disebutkan juga bahwa Nabi SAW pernah salah di dalam bacaan, tidak ditegur oleh siapapun yang sholat di belakang beliau. Maka beliau setelah sholat bertanya, afikum Ubay? Apakah Ubay bin Ka'ab ada sholat bersama dengan kita? Maka Ubay mengatakan, ya Rasulullah SAW. Kenapa enggak engkau perbaiki tadi bacaan saya? Ya, jadi Nabi bertanya, ada Ubay, karena Ubay ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala adalah sahabat yang ahli Quran. Beliau tidak langsung memperbaiki karena khawatir juga kiranya ayat itu memang diturunkan berubah gitu. Maka ini fikih ya, ini fikih di zaman itu. Begitu juga tatkala Nabi pernah sholat 4 rakaat, 5 rakaat. Nabi SAW pernah sholat 4 rakaat, 2 rakaat. Itu tidak ditegur oleh sahabat. Diam semua. Setelah selesai sholat, Nabi pindah tempat ke belakang, baru ada yang negur. Dzul-Yadain, dia mengatakan, Nabi, dia pun ngomongnya pun pakai adab. Bicaranya pun pakai adab. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau yang 4 jadi 5, azidatis shalah, apakah syariat sholat sudah ditambah? Nabi mengatakan enggak. Baru dia pastikan Nabi salah. Kalau kita kan tergesa-gesa, ya Nabi, salah kamu tadi sholat. Ya. Padahal bisa saja syariat itu berubah. Ini adab ya, ini adab. Kita kadang kurang adab, ya, kurang adab. Karena subhanallah, kalian kata Abdullah bin Mubarak lebih butuh adab yang banyak daripada ilmu yang banyak. Kami belajar ilmu 20 tahun, belajar adab 30 tahun. Jadi lebih lama belajar apa? Adab. Dan ilmu apabila dimiliki oleh seorang sedangkan di dadanya tidak ada adab, jelek ilmu ini. Jelek ilmu ini. Ya. Adab kepada yang lebih tua, adab kepada teman, adab kepada ini kalau nggak punya ilmu, insyaallah sedikit dia udah hafal Quran 15 juz. Wah itu nggak jelas itu. Iqra pun belum tamat kan. Nggak punya adab. Nggak punya adab. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan orang yang lebih tua? Bagaimana muamalah kita dengan si fulan? Ini adab. Diajarkan. Ya. Jadi dia pun menegur Rasulullah SAW itu dengan apa? Adab. Kalau yang tadi sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat, mengatakan apakah ada ketetapan sholat itu dikurangi? Dia mengatakan enggak ada. Saya tidak lupa. Saya tidak ada syariat pengurangan. Maka dia mengatakan bal nasid. Berarti engkau memang lupa ya Rasulullah SAW bahwa engkau tadi sholat hanya 2 rakaat.
Maka Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, kepada Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, apakah benar yang diucapkan? Mereka baru mengatakan benar ya Rasulullah. Maka Nabi balik lagi ke tempatnya, kemudian Nabi lanjutkan apa? Salatnya, sempurnakan salatnya. Jadi intinya yang menegur itu yang ada di belakang imam. Jadi yang lain tenanglah, tenang. Jangan buat keributan, ya. Udah tenang saja. Allahumma kecuali kalau tidak juga diingatkan di depan, maka silahkan yang lain mengingatkan. Itu pun kalau antum memang yakin surat yang antum ingatkan itu malah yang benar. Yang benar, jangan pula gara-gara antum salahnya makin parah gitu. Udah diam aja gitu. Diam aja. Jangan pula nanti merasa gini, kadang ini hati ya, hati itu luar biasa ini. Hati ini harus benar-benar kita jaga dengan sebaiknya, jangan sampai ada ujub dan sebagainya. Kadang yang di depan itu ulama gitu kan, ustaz besar, imamnya salah, nggak ada yang mengingatkan. Memang salah imamnya, antum di belakang mengingatkan. Rupanya betul ya antum mengingatkan. Antum lebih hebat hafalanku dari orang ada. Ini penyakit ini. Ini penyakit. Ini kadang orang nggak sadar. Makanya ulama kita mengatakan yang paling sulit menjaganya adalah niat, ketulusan, keikhlasan. Karena kalau dia lurus dari satu sisi, rusak di sisi lain. Ibadah yang antum lakukan itu luar biasa itu. Yang lain tidak mampu meluruskan imam, antum yang bisa. Itu Masya Allah itu. Tapi setan merusak antum di sisi lain. Akhirnya antum mengatakan, lebih hebat lagi aku. Enggak betul Ustaz itu. Itu kurang murajaah itu rada. Mulai besar kepala. Antum bangga pula dengan itu, hancur ibadah antum. Hancur, habis. Makanya hati itu luar biasa ini. Menjaganya itu payah. Tadi malam sholat 11 rakaat. Iya, 11 rakaat sholat. Kemudian datang ke masjid, cerita sama kawan-kawan. Aku tadi bangun jam 4:30 dengar azan. Lemah kali imannya kawan nih. Lemah kali imannya. 11 rakaat, 2:30. Di hati, nggak diucapkan. Atas sekalipun di hati. Itu sudah ujub. Antum kayaknya futur antum, itu lebih parah lagi. Futur antum. 2:30 kayak anak. Ini jaga hati itu bahaya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau antum tadi malam sholat, kemudian antum melihat teman antum malam itu tidak sholat malam, kemudian antum anggap antum lebih baik dari dia, maka sebenarnya malam itu antum lebih bagus nggak usah sholat. Karena pahala sholat malam dibandingkan menganggap lebih baik dari orang lain itu minus. Sholat antum ikhlas berpahala, tapi tatkala antum menganggap antum telah berdosa dengan dosa yang menghabiskan itu pahala, kalau ditimbang lebih berat lagi dosanya. Ini hati, amal hati. Kita menganggap lebih, kita nengok teman, antum dah 10 tahun ngaji masih kayak gitu. Saya baru 5 bulan udah istiqomah nih. Saya hati-hati. Maka belajar untuk memperbaiki apa? Memperbaiki diri. Ya, tak usah sibuk melihat kesalahan orang. Kalau antum melihat orang ada taksir, ada kekurangan, ya antum sampaikan nasihat. Bukan malah merendahkan. Karena bahasa merendahkan orang lain ini bagian daripada kesombongan. Hati-hati. Kita tidak merendahkan. Kita tidak tahu si fulan memang secara zahirnya seperti itu, tapi kita nggak tahu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya perampok misalnya, tapi nggak tahu muslim dia. Tapi kita nggak tahu kok bisa dia setelah mau meninggal mengatakan la ilaha illallah. Banyak kisah itu. Perampok, bermaksiat, tapi meninggalnya dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Si fulan sholat di masjid tiap hari, sunnah. Waktu meninggal susah mengucapkan la ilaha illallah. Apa masalahnya? Ini ada sesuatu di hati kita. Ya, karenanya ya, berjuang untuk selalu meluruskan apa? Niat, tujuan hidup, apa yang mesti dilakukan. Kemudian mengomentari orang, merendahkan orang, ini memang dibuang. Ya, kita tidak lebih baik dari mereka. Kita tidak lebih baik dari mereka. Tapi perbaiki diri terus, perbaiki diri kita. Karena setiap kita terus berada dalam perjuangan sampai dia bertemu
Allah SWT. Hadis yang menyebutkan ada orang yang amalnya surga akhirnya ditutup dengan amal neraka. Ada orang yang amalnya neraka ditutup dengan amal surga. Luar biasa itu hadisnya. Menakutkan hadisnya. Menakutkan. Tapi ya, insyaallah semoga Allah SWT memudahkan kita tatkala kita ingin memperbaiki diri. Jadi kadang-kadang muncul ini hati seperti itu. Oh, lebih hebat saya. Enggak jelas Ustaz itu kan gitu kan. Enggak ada murojaah dia. Masa surat itu aja enggak paham dia? Ya memang enggak tahu dia. Lebih bagus dia diam saja daripada dia juga memperbaiki rupanya salah. Diam. Ah gitu. Jadi wallahu taala alam. Nah, ada yang lain? Kalau kita lihat fase akhir zaman ini agak keluar dari tema kita. Kalau kita lihat fase akhir zaman ini fitnah syubhat dan syahwat itu terstruktur dan masif. Kalau pandangan pribadi, kalau orang terdahulu itu mereka sulit untuk menuntut ilmu tapi mudah untuk mengamalkan. Adapun kita zaman sekarang ini jadi katakan dengan dunia digitalisasi ini, media elektronik dan cetak ini mudah untuk ilmu tapi susah mengamalkannya. Jadi ini pandangan pribadi. Jadi apakah yang dikabarkan oleh Rasulullah itu nanti kalian di akhir zaman kalian istiqomah di akhir zaman itu seperti mengamalkan 50 amalan sahabat ini, apa sudah masuk di fase ini Ustaz? Jadi memang kita lihat sekarang memang luar biasa memang kan fitnah-fitnah ini yang istilahnya bisa membuat kita lemah gitu Ustaz. Lakukan suatu istiqomah nih Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Oh iya. Taib. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, terkait dengan fitnah-fitnah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan fitnah akhir zaman, ya tentunya kita tidak bisa mengatakan bahwa zamannya telah tiba secara pasti. Tapi setiap kita tatkala melihat, kemudian melihat kondisi, bisa saja menyimpulkan ini memang sudah zamannya. Ini sudah zamannya. Jadi intinya memang fitnah itu semakin mendekati hari kiamat semakin besar, semakin banyak. Karena Nabi SAW pernah bersabda, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim. Segera kalian melakukan ibadah, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat hari itu, sebelum datangnya sebuah fitnah yang datangnya bagaikan kegelapan malam. Artinya fitnah yang melanda manusia seperti malam datang, tidak ada yang tidak mengalami malam. Jadi semuanya terkena. Semuanya apa? Terkena. Karena di saat fitnah itu datang, kita tidak mampu lagi melakukan apa yang bisa dilakukan sebelum fitnah apa? Fitnah datang. Dan zaman kita katakan sudah seperti itu, semua jatuh ke dalam fitnah, disadari atau tidak. Ya, karenanya wallahu taala alam, untuk memastikan bahwa ini sudah zamannya, Allah alam kita tidak bisa memastikan, tapi kita semua sadar bahwa semakin lama kita jauh dari masa kenabian, semakin dekat dengan hari kiamat, maka fitnah itu semakin banyak, semakin besar. Ya, semakin melanda semua umat manusia. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Pertama tentunya dengan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ini doa sangat luar biasa. Sampai sebagian para ulama mengatakan doa ini menurut sebagian ulama madhab, ulama fikih, wajib hukumnya untuk dibaca sebelum salam. Sampai sebagian mengatakan wajib. Karena memang kita butuh perlindungan ini. Di antara yang kita minta adalah fitnah mahya, fitnah hidup. Dengan berbagai macam bentuknya. Dengan berbagai macam bentuknya. Jadi pertama kita lakukan apa? Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ya berusaha, berjuang untuk menjauhi fitnah, melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga harus mencari teman-teman yang dengannya bisa mendukung kita, menguatkan kita, saling nasihat menasihati untuk melakukan apa? Ketaatan, menjauh dari fitnah. Jadi ibarat kata Rasulullah SAW, kambing yang diterkam serigala adalah kambing yang memisahkan diri dari rombongannya. Ya benar. Karenanya kita kalau tidak berusaha untuk mendekat,
ke teman-teman yang saling mendukung, saling menasihati, saling mengingatkan, ya, hanyut sendiri, tenggelam. Ya, memang awal-awal absen dari taklim ya mungkin sekali sebulan, lama-lama 2 kali, lama-lama 3 kali, naik dia levelnya, lama-lama 4 kali, lama-lama hilang. Ya, lama-lama hilang. Nasallahu alaihi wasallam. Karenanya butuh ya saling menguatkan. Ya, karena dengan hadirnya kita di majelis, kemudian kita kenal dengan teman-teman yang sama-sama ingin melakukan ibadah kepada Allah. Ini setelah pulang itu kita punya rasa beda gitu. Ada rasa beda. Tatkala kita datang lagi, ketemu lagi. Bahkan dahulu para ulama kita mengatakan bahwa kalau kami sudah merasa kurang semangat dalam beribadah, maka kami sowan kepada ulama fulan. Setelah kami ketemu melihat wajahnya, udah semangat lagi ibadah gitu. Ya, artinya kita berteman itu kadang-kadang ada magnet khusus yang menarik kita untuk apa? Termotivasi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tidak ada atau magnetnya malah ke syahwat, ke syubhat, ya udah jauhi. Ya. Kalau duduk di sana ngopi, salatnya malas. Ini enggak perlu lagi. Tapi kalau sudah duduk di sana makin semangat salat, misalnya termotivasi, ya, itu bisa dipertahankan. Taib, intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, menghadapi fitnah akhir zaman, fitnah akhir zaman itu adalah berat ya, berat sekali ya kan, tapi tentunya kita mesti berdoa, kita mesti melakukan hal yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah ini. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.